Sabtu 26 Juni 2004, Krisdayanti bersama Erwin Gutawa Band menggelar konser bertajuk Konser KD Cahaya di Singapura. Konser yang diselenggarakan di Sunset Convention Hall ini dimaksudkan untuk mempromosikan album baru Krisdayanti Cahaya, produksi Warner Music Indonesia yang akan beredar dalam waktu dekat di negeri itu. Alhamdulillah yang di luar dugaan semuanya yang ada malam ini memberikan sambutan yang baik terlebih-lebih. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di Indonesia. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi aktual dan menarik, tentunya dari tokoh-tokoh terkenal yang telah disunting oleh tim Cek dari Cek. Sekarang langsung aja kita simak kilasan tayangannya. Konser Krisdayanti di Singapura juga dimanfaatkan keluarganya untuk mengunjungi sejumlah objek wisata sekaligus merayakan ulang tahun anaknya, Azriel. Sarwana dan Dia Mirella menunjukkan kepedulian mereka terhadap seni tradisi khas negeri Angin Mamiri dengan turut meramaikan konser musik Calling Back Spirit Jumat lalu di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, tim Cek dan Recheck juga telah menyiapkan berbagai liputan hangat, ringan, dan menarik. Setelah sukses menyihir publik Singapura lewat konser yang bertajuk Cahaya Sabtu malam di kota Singapura, Krisdayanti dan keluarganya sehari penuh, tepatnya hari Minggu kemarin, dijamu Singapura Tourism Board untuk berkeliling-keliling ke sejumlah objek wisata di sana. Ikuti pula liputan perayaan ulang tahun anak diva musik pop Indonesia itu di atas kendaraan amfibi yang mengapung di atas sungai dengan latar belakang gedung pencakar langit di Singapura. Inilah berita paling baru dari diva musik Indonesia, Krisdayanti, dalam lawatan konsernya akhir minggu lalu di Singapura. Setelah sukses menyihir publik Singapura lewat konsernya di Sunset Convention Hall Sabtu malam, sehari penuh hari Minggu kemarin Krisdayanti dan keluarga dijamu oleh tim Cek dan Recheck Bintang Group yang bekerja sama dengan Singapore Tourism Board. Krisdayanti dan rombongan keluarga diajak berkeliling menikmati berbagai objek wisata di kota Singa itu. Dalam perjalanan ke kota Singapura minggu lalu, Krisdayanti mengajak sekitar 20 orang anggota keluarganya, termasuk Ibu Roma, ibu kandung Krisdayanti. Mengajak berlibur anggota keluarga ke Singapura telah diniatkan lama dan telah menjadi kaulan bagi penyanyi asal Malang itu. Kebetulan pula anak lelakinya Azriel berulang tahun keempat 26 Juni lalu. Iya, udah direncanain udah lama, karena pas juga musim libur, jadi kita juga udah save spend money, nyisain uang gitu ya, untuk ajak keluarga, ajak anak-anak dalam rangkaian kerja, terus kita bisa jalan-jalan sama-sama. Rekreasi Krisdayanti dan keluarga diawali dengan perjalanan daktur keliling Singapura melalui perjalanan darat dan jalan air. Daktur menggunakan mobil amfibi hasil modifikasi kendaraan amfibi yang dulu digunakan marinir Amerika Serikat ketika Perang Vietnam. Di atas kendaraan amfibi itulah ulang tahun Azriel dirayakan secara unik. Lilin ulang tahun Azriel ditiup saat posisi kendaraan amfibi itu mengapung di depan patung Merlion. Disaksikan ratusan gedung pencakar langit Singapura. Krisdayanti dan Anang tampak bahagia bisa menyelenggarakan perayaan ulang tahun putranya dengan cara unik dan istimewa. Menurut pengelola daktur tersebut, Krisdayanti adalah artis Indonesia yang pertama yang bikin pesta ulang tahun di atas kendaraan amfibi itu. Terus terang kita semuanya juga baru pertama kali ini naik daktur, jadi kita juga yang surprise banget kok, jadi amfibi ya. Tadi perasaan di darat, terus kita nyemplung ke air ini. Jadi sebetulnya ulang tahunnya Ajiel, tapi yang exciting kita semua gitu. Selesai menikmati pengalaman daktur, rombongan dibawa ke Pulau Santosa untuk menikmati pertunjukan Dolphin Pink atau pertunjukan ikan lumba-lumba berwarna merah jambu. Di akhir pertunjukan, Krisdayanti dan keluarga mendapat kesempatan memegang dan berfoto bersama dengan dolphin gitu. Biasanya udah beberapa kali syuting juga pernah ke Sentosa, tapi nggak pernah ke Dolphin Lagoon. Gitu. Apalagi ada lumba-lumba pink, nah ini sumpah demi baru tahu ini. Senang, fun, dan alhamdulillah kita dikasih ke kemudahan untuk bisa foto bareng sama dolphin, karena memang dolphin yang pink ini sensitif sekali. Jadi kita nggak boleh lewat depan moncongnya, megangnya harus bagian ininya. Jadi dia tadi aku lihat kulitnya tuh agak scratch gitu. Dan ya karena pink sih warnanya, jadi kayaknya kesannya memang eksklusif banget gitu. Petang harinya sebelum dijamu makan malam, rombongan Krisdayanti diantar ke kawasan Orchard Road, kawasan perbelanjaan paling terkenal di jantung kota Singapura.
Di sana Krisdayanti berbaur dengan ratusan ribu pengunjung yang memadati kawasan paling dipadati pengunjung setiap akhir pekan. Jamuan tim Cek dan Dicek Bintang Group dan Singapore Tourism Board diakhiri dengan makan malam di Red House di kawasan terkenal East Coast. Krisdayanti dan Anang mengakui mereka telah puluhan kali mengunjungi Singapura sejak belasan tahun lalu. Namun itulah pengalaman pertamanya bisa menikmati sebagian objek wisata yang ada di kota Singa itu. Dengan tur sehari penuh bersama keluarganya kemarin, telah memulihkan kepenatan selama mengurus konser di sana. Pemirsa, jika Anda belum juga mengikuti kuis SMS Cek dari Cek, jangan takut karena tayangan paling bergengsi ini masih terus menggelar kuisnya. Ketik saja CR Spasistar, kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Bagi Anda yang dapat mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan akan mendapatkan uang sebesar Rp1 juta. Untuk pemenang kuis minggu lalu bisa Anda saksikan di layar kaca Anda sekarang juga. Nah pemirsa, tayangan Cek dari Cek masih akan terus menemani Anda setelah kita bercek yang satu ini. Meski sempat mengalami gangguan elektrik selama setengah jam, namun konser Krisdayanti di Suntec City meraih sukses besar. Sekitar 2.500 penonton yang merupakan fans fanatik KD memberinya aplaus selama pertunjukan. Dan di akhir acara, seluruh penonton berdiri untuk memberikan penghormatan kepada diva Indonesia itu. 26 Juni 2004, Krisdayanti bersama Erwin Gutawa Band menggelar konser bertajuk Konser KD Cahaya di Singapura. Konser yang diselenggarakan di Suntec Convention Hall ini dimaksudkan untuk mempromosikan album baru Krisdayanti Cahaya, produksi Warner Music Indonesia yang akan beredar dalam waktu dekat di negeri itu. Alhamdulillah yang ya di luar dugaan semuanya yang ada malam ini memberikan sambutan yang baik, terlebih-lebih juga support dari pers dari Indonesia yang sengaja bersusah payah datang untuk meliput, karena itu adalah kebanggaan dan energi tersendiri gitu ya, untuk menyampaikan bagaimana perasaan saya show dan dihargai di negara orang. Meskipun terjadi gangguan teknis pada awal konser yang menyebabkan konser terhenti selama lebih kurang 30 menit, KD tetap tampil prima di hadapan 2.500 penggemarnya. Pada pemunculan setelah insiden itu, KD disambut dengan aplaus penonton yang amat panjang, tanda empati mereka kepada diva musik Indonesia itu. 4 lagu yaitu Senandung, Cinta, Merasa, dan Kalau Sendiri Saja dibawakan medley sebagai pembuka konser. Selama konser berlangsung, KD selalu berusaha untuk interaktif dengan penonton. Ini terlihat dengan dialog yang dilakukan di beberapa sela lagu. Uniknya, KD berbicara dengan 3 logat bahasa, yakni bahasa Indonesia, Melayu, dan sesekali bahasa Inggris. Peristiwa di awal konser sepertinya tidak mengganggu KD dan kawan-kawan. KD bisa dibilang sukses membuat terpukau para penggemar fanatiknya yang kebanyakan orang Melayu. Atau dengan kata lain, malam itu KD dengan handal mampu mengatasi situasi di awal konser yang diakuinya belakangan sempat membuatnya down. Hal ini seperti diakui oleh beberapa artis Indonesia yang sengaja datang secara khusus untuk menyaksikan penampilan KD. Luar biasa banget, itu kalau bukan seorang KD pasti udah drop, udah down banget. Tapi KD dengan maksudnya pertama ada kesalahan teknis, dia bisa melakukan entertainment itu dengan baik, dengan indah dan luar biasa. Aku cuma bisa bilang, aku salut banget. Kalau aku bilang sih namanya gangguan teknis ya, itu sih hal yang wajar. Itu kan bukan kesalahan dari pihak ininya ya. Ya namanya juga seperti itu ya, pasti ya kapan aja juga bisa terjadi. Tapi kan dibalas dengan suatu performance yang memuaskan, karena pekerjaan yang semakin kita bikin enjoy, jadinya kita tahu gitu loh perasaannya penonton seperti apa saat itu. Alhamdulillah kita tadi gini, tenang, penontonnya baik-baik kok gitu loh, ya kan. Kebayang nggak kalau grup rock gitu, aduh. Di paruh pertama konser, Anang naik berduet dengan KD, membawakan lagu-lagu duet mereka yang pernah hits secara medley yang disambut dengan tepukan penonton. Tepukan pun tidak henti karena Aurel dan Azriel naik ke atas panggung, ikut bernyanyi bersama. Tidak ketinggalan, Yanti juga membawakan sebuah tembang dangdut Penasaran yang membuat para penonton berjoget meskipun banyak di antara mereka tampak malu-malu untuk bergoyang. Saya berterima kasih kepada Singapura karena memang peluang awal pertama di bidang internasional dan keinginan daripada Anang memang aku bisa perform di luar negeri, bisa memperkenalkan hasanah musik Indonesia ke mancanegara, tapi kita tetap berada dan tinggal di Indonesia. Ini salah satu pencapaian yang banyak artinya buat Yanti dan Erwin.
Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran mahal dan menjadi satu catatan sejarah buat karir Yanti dan Erwin Gotawa. Dengan 3 kali berganti kostum sajian tata cahaya yang apik, malam itu Yanti berhasil menaklukkan publik Singapura. Konser ditutup dengan lagu Mencintaimu yang kembali mengajak penonton menyanyi bersama.